Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, KM-nya mana? Silahkan Abi untuk memimpin doa. Ibu belajar angka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah berdoa, Ibu cek kehadiran dulu ya. Akmal Gibran. Putri Yogi. Jadi hari ini yang tidak hadir hanya Akmal ya. Keterangannya apa ya? Waalaikumsalam. Kamu kenapa telat? Ketiduran, Bu. Ketiduran? Emang tadi malamnya habis kemana? Begadang, Bu. Kenapa begadang? Kan kalau pelajar kan nggak boleh begadang. Ya, Bu, gak diulangin lagi. Jangan diulangin lagi ya. Silakan kembali ke kursinya. Sedikit motivasi dari Ibu di pagi hari ini ya. Ibu ingin sedikit menyampaikan, kalian pernah mendengar amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal? Pernah. Apa coba 3 amalan itu? Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa dari anak yang soleh. Nah itu. Sekalian sebagai pelajar bisa melakukan ini semua. Ya. Sedekah jariah, kalian setiap hari Jumat berinfak kan? Nah, kalian mengeluarkan infaknya dengan ikhlas syaratnya. Nggak karena terpaksa. Ya, kan infak juga digunakan di sekolah itu untuk keperluan kerohanian ya. Untuk membangun fasilitas musola, memperbaiki. Ya, yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalian sebagai pelajar ya kalian sedang menimba ilmu. Udah jelas, kalian pasti menambah wawasan kalian dari guru kalian. Nah, nanti ilmu yang guru sampaikan itu akan menjadi ilmu jariahnya untuk guru yang menyampaikan. Ya, pahalanya mengalir di guru kalian yang sudah menyampaikan ilmunya. Dan yang ketiga, menjadi anak yang soleh. Nah, kalian harus jadi anak yang soleh. Jangan begadang kalau malam. Begadangnya untuk qiyamul lail atau sholat malam boleh ya, Iban ya. Tapi tidak untuk main games. Malah jadi kamu jadi telat sekolahnya. Berangkat sekolah jadi telat kan ya. Nah itu, jadi kalian harus menjadi anak yang soleh ya. Untuk mendoakan kedua orang tua kalian. Untuk mendoakan guru-guru kalian. Mengerti ya? Bisa diterapkan ya? Iya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Nilai-nilai budaya. Iya, kalian di pertemuan sebelumnya belajarnya secara berkelompok ya, mendiskusikan soal nilai-nilai budaya nasional ya. Ya, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang wawasan Nusantara untuk merawat keutuhan bangsa dan negaraku. Ya, sebelum Ibu membacakan tujuan pembelajaran, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Menurut kalian nih, apa yang mungkin terjadi di setiap daerah hanya mementingkan kepentingannya sendiri? Jadi kalau misalnya daerah mementingkan kepentingan sendiri, apa dampaknya? Ada yang bisa menjawab? Ega, silahkan. Akan muncul perselisihan antar daerah, kesenjangan,
bahkan ancaman desintegrasi atau perpecahan bangsa. Jadi benar ya jawaban Ega ya. Wawasan Nusantara mengajarkan bahwa kepentingan nasional harus diutamakan ya. Jika setiap daerah berjalan sendiri-sendiri, tidak peduli pada daerah yang lain, maka persatuan Indonesia akan terganggu dan dapat menurunkan stabilitas politik sosial. Ini yang kedua nih. Mengapa nih wawasan Nusantara penting dipelajari oleh generasi muda? Ada yang bisa menjawab? Silakan deh Bunga. Agar generasi muda memiliki cara pandang yang kuat tentang persatuan, mencintai tanah air, dan mampu menjaga keutuhan NKRI. Iya, benar sekali jawaban di Bunga ya. Generasi muda adalah penerus bangsa. Ya, kalian itu penerus bangsa ya. Jika mereka tidak memahami nilai persatuan dan cara pandang kebangsaan, maka masa depan keutuhan Indonesia dapat terancam. Wawasan Nusantara membentuk sikap nasional yang cerdas dan menyatukan ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan sekarang itu peserta didik dapat memahami dan menjelaskan definisi wawasan Nusantara. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk wawasan Nusantara dan peserta didik dapat menyadari pentingnya wawasan Nusantara untuk merawat keutuhan bangsa dan negara ya. Ya, sebelumnya Ibu sudah menyediakan video pembelajaran wawasan Nusantara ya. Kalian simak isi dari videonya ya. Serta keamanan dan pertahanan. Wawasan Nusantara itu sendiri menjadi pedoman, pandangan, motivasi, serta rambu-rambu bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makanya itu, wawasan Nusantara menjadi sarana untuk membentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam kehidupan sosial itu sendiri, salah satu implementasi wawasan Nusantara yaitu mengembangkan sikap toleransi masyarakat Indonesia yang menghindari perbuatan dan tindakan yang dapat memicu konflik atau perselisihan antara masyarakat. Tapi bagaimana realitanya? Indonesia sekarang dalam krisis toleransi. Ya, tadi kalian sudah menonton videonya ya? Iya, Bu. Kira-kira menurut kalian apa nih isi dari video tersebut? Keberagaman budaya di Indonesia. Iya, tentang keberagaman budaya di Indonesia ya. Jadi keberagaman budaya Indonesia itu ada ratusan suku bangsa, bahasa daerah, dan budaya yang berbeda-beda ya. Ya, jadi selanjutnya, mengapa disebut wawasan Nusantara? Menurut kalian apa? Mengapa disebut wawasan Nusantara? Iya, jadi kata Nusantara itu berarti seluruh wilayah kepulauan Indonesia ya, dari Sabang sampai dari Miangas sampai Pulau Rote. Kalian belum tahu ya. Jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang yang mencakup seluruh kepulauan Indonesia ya, sebagai satu kesatuan yang utuh ya. Jadi contohnya itu seperti pembangunan yang tidak hanya dilakukan di Jawa ya, tetapi juga di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, dan daerah lain secara merata ya. Itu salah satu bentuk penerapan wawasan Nusantara. Iya, jadi itu ya. Erwan, cuci muka duluan. Kok kamu ibu menerangkan, kok kamu tidur sih? Cuci muka dulu ya. Iya, Bu. Sok, ke kamar mandi. Ya, yang lainnya perhatikan ya, jangan tidur. Kan kalian sedang belajar. Ke kamar mandi duluan, cuci muka. Ya, materinya sudah Ibu sampaikan ya. Kenapa, Put? Mau izin ke kamar mandi? Boleh sendiri aja ya. Boleh berdua nggak, Bu? Biar ada temennya. Ya udah, boleh sok berdua. Jangan lama-lama ya, kita mau kuis nih. Oh, Erwan, gimana? Udah segar? Segar, Bu. Masih ngantuk nggak? Enggak. Jangan tidur lagi ya. Ya.
Ya, sambil menunggu Putri dan Fitri yang ke kamar mandi, kalian boleh peregangan dulu sebelum kita melakukan kuis supaya nggak pegel. No, boleh dibuka materinya apa, nanti kita supaya kalian bisa menjawab kuisnya ya. Ya, silakan masuk. Ya, waalaikumsalam, silakan. Kita mulai kuisnya ya, yang dari kamar mandi sudah datang, yang ngantuk juga sudah cuci muka. Rebutan aja apa Ibu tunjuk? Boleh kalau mau rebutan ya. Yang ngerti yang bisa jawab boleh angkat tangan. Ya, ini soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Karena yang pertama ngacungnya Azam, kita lihat jawaban Azam apa ya? Jawabannya B, Bu. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan. Kita lihat jawaban Azam memilih B. Benar apa tidak ya? Iya, jawaban Azam betul ya. Bagus Azam. Ya, jadi wawasan Nusantara pada dasarnya merupakan perwujudan dari wawasan Nusantara, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh ya. Yang ketiga nih, kita lanjut ya. Dalam wawasan Nusantara nih, wilayah Indonesia dipandang sebagai... Aku mau jawab. Fitria, mau coba jawab nih. Silakan. Jawabannya C, Bu. Apa itu, C? Kesatuan wilayah yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Iya, yang ketiga Fitria memilih jawabannya C, kesatuan wilayah yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kita lihat ya jawabannya benar atau tidak ya. Benar juga jawabannya. Bagus Fit, bagus. Ya, jadi itu ya konsep utama wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, baik di darat, laut maupun udara. Iya itu. Ini soal yang terakhir ya. Istilah Nusantara dalam wawasan Nusantara merujuk pada, jawabannya apa kira-kira? Oh, Yogi mau coba menjawab. Yogi dulu ya, Kay ya. Karena Yogi yang pertama, tunggu dulu ya. Wilayah laut Indonesia saja. Iya, Yogi memilih jawabannya B, wilayah laut Indonesia saja. Ibu ingin menampung jawabannya dulu ya. Ada yang bisa lagi? Kira-kira nomor 5 apa? Keisha, silakan Keisha. Keseluruhan wilayah Indonesia baik darat maupun laut. C. Ya, Keisha memilih jawabannya C ya, keseluruhan wilayah Indonesia baik darat maupun laut. Nah, di nomor 5 ini ada 2 jawaban. Menurut kalian nih yang benar yang mana? Kita voting nih. Ibu ingin tahu nih pemahaman kalian. Yang pilih jawaban Yogi B siapa? Oh, ada 4 suara yang memilih Yogi. Ada 4 suara. Kita lihat. Yang memilih jawabannya Keisha. Siapa? Wah, ternyata lebih banyak yang Keisha, Yogi. Kita lihat yang jawabannya Keisha dulu ya. Benar apa tidak ya? Ya, ternyata jawaban Keisha yang benar ya, Yogi. Nggak apa-apa, Yogi ya. Jadi kita tahu nih yang benarnya itu mana, yang salah itu yang mana ya. Alhamdulillah, pemahaman kuisnya sudah selesai. Kalian sudah tahu nih mana yang benar, mana yang salah. Wawasan Nusantaranya aja kalian sudah tahu. Iya, sebelum menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini nih, Ibu, kalian bisa membuat kesimpulan apa pada pembelajaran hari ini? Azam, perhatikan ya, sebentar lagi kita selesai pembelajarannya. Ada yang bisa membuat kesimpulan untuk pertemuan sekarang? Silakan Gading. Tujuan utama wawasan Nusantara adalah memperkuat keutuhan NKRI, memajukan kesejahteraan seluruh rakyat, serta memelihara harmonis di dalam keberagaman. Ya, itu bisa juga kesimpulan yang dibuat Gading benar ya. Ada lagi yang bisa membuat kesimpulan? Silakan Putri.
Wawasan Nusantara menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, dan satu kesatuan tujuan. Iya, betul Putri kesimpulannya ya. Jadi pada pertemuan sekarang kesimpulannya adalah Indonesia sangat luas dan beragam ya. Agar tetap bersatu, kita membutuhkan cara pandang yang sama. Cara pandang itu disebut dengan wawasan Nusantara. Iya, wawasan Nusantara menuntun kita untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan, atau daerah. Iya, jadi kita sudah membahas tentang wawasan Nusantara. Nih, bagaimana perasaan kalian? Senang ya, alhamdulillah ya. Ada yang masih belum paham? Yang belum paham angkat tangan? Iya, semuanya sudah paham ya, alhamdulillah ya. Jadi materi yang Ibu sampaikan kalian mengerti ya. Iya, di pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas tentang tujuan dan fungsi wawasan Nusantara ya. Ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa sebelum pulang. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Alhamdulillah kita semua sudah berdoa ya. Amin. Ibu doakan kalian semuanya sukses ya. Amin. Terima kasih atas kesemangatannya. Terima kasih atas antusiasnya ya. Nanti ini yang ngantuk, yang kesiangan, yang kalau lagi belajar kurang menyimak, jangan diulangi lagi ya. Iya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.